Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya sudah bahas poin yang pertama tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu iman kepada Allah Azza wa Jalla, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kepada qadar baik dan buruk. Keenam prinsip keimanan tersebut adalah rukun iman. Beriman kepada Allah Azza wa Jalla artinya berikrar dengan macam-macam tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Saya sudah jelaskan tentang tauhid rububiyah, kemudian tentang tauhid al-uluhiyah, dan tauhid uluhiyah ini merupakan dakwahnya para nabi. Artinya semua nabi dan rasul mendakwakan dakwah tauhid. Maka yang harus kita mulai dalam dakwah ini yaitu mengajak umat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ. Allah berfirman, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kata Allah, aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Aku tidak minta rezeki kepada mereka, dan aku tidak minta kepada mereka untuk memberikan makan kepadaku. Sesungguhnya Allah yang memberi rezeki, Allah yang maha kuat dan maha kokoh. Jadi tujuan diciptakannya manusia untuk beribadah kepada Allah. Maka para rasul, para nabi mengajak umat ini agar umat ini beribadah hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Begitu juga para dai, para ustadz, para guru, mereka juga harus mendakwakan dakwah tauhid ini. Kalau menyimpang dari dakwah ini, akibatnya sangat fatal. Akibatnya sangat fatal, karena semua nabi dan rasul mendakwakan dakwah tauhid. Kalau menyimpang dari manhajul anbiya fid da'wati ila Allah, menyimpang dari manhaj para nabi dalam berdakwah di jalan Allah, maka akibatnya sangat fatal. Seperti yang kita lihat ini, kondisi umat yang ada sekarang ini diakibatkan karena para dai, para ustadz dan para guru tidak mendakwahkan dakwah tauhid. Diakibatkan karena mereka tidak mendakwakan dakwah tauhid. Umat ini bingung, umat ini sesat, umat ini melakukan kesyirikan, umat ini melakukan bid'ah disebabkan para dai-nya tidak mendakwahkan dakwah tauhid. Bahkan dalam khutbah Jumat, ceramah-ceramah yang ada berita koran, yang ada hanya berita aja, bukan mendakwakan dakwah tauhid, mengajak umat untuk beribadah kepada Allah SWT, tapi yang ada cuma berita, informasi tentang keadaan politik, tentang keadaan ekonomi, tentang segala macam. Yang penting ajak umat ini untuk mentauhidkan Allah. Ini dasar. Dan semua nabi dan rasul, sebagaimana Allah sebutkan, semua nabi dan rasul mendakwakan dakwah tauhid, bisa dilihat dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36. Surah 16 ayat 36, surah An-Nahl ayat 36, Allah berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwahnya أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Hendaklah kalian semuanya beribadah hanya kepada Allah saja dan jauhkanlah taghut. Di antara mereka ada yang mendapatkan hidayah,
di antara mereka ada yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kalian di muka bumi dan lihatlah akibat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi semua nabi dan rasul itu dakwanya dakwah tauhid. Maka itu yang harus kita mulai, dakwah tauhid. Mengajak umat beribadah hanya kepada Allah, dan kemudian setelah menjelaskan dakwah tauhid, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bertauhid, mereka akan mendapatkan surga, kemudian mengancam kepada orang-orang yang menyimpang dari tauhid ini, yang berbuat syirik, mereka akan mendapatkan azab dari Allah di dunia dan di akhirat. Itu harus diberikan ancaman, diberikan inzar. Maka Nabi ketika pertama kali mendakwahkan kepada orang-orang jahiliyah mengatakan, inni anan nadhirul uryan, sesungguhnya aku seorang pengancam kepada kalian. Pengancam, kalau kalian berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan azab kepada kalian di dunia dan di akhirat. Allah akan azab. Dan sekarang yang mengancam seperti itu mana? Yang diberikan selalu busyra, kabar gembira, tapi perlu diancam umat ini akibat perbuatan mereka menyekutukan Allah. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, yang tidak mentauhidkan Allah, hatinya itu hitam. Sebagaimana ahlul bid'ah, sama, hatinya hitam. Kemudian juga Allah akan tutup hatinya. Kemudian juga Allah tidak akan berikan barokah kepada dia tentang rezekinya maupun yang lain. Orang berbuat dosa dan maksiat itu dihalangi rezekinya oleh Allah, tidak diberikan barokah, apalagi orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia akan diazab oleh Allah, di kuburnya akan diazab oleh Allah, di padang mahsyar akan diazab oleh Allah, dan dia tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diharamkan masuk surga. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah, maka Allah akan mengharamkan baginya surga. Orang yang berbuat syirik diharamkan baginya surga. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat tinggalnya neraka. Dan orang-orang yang berbuat zalim tidak ada penolong sedikit pun juga. Makanya ancaman orang yang berbuat syirik sangat besar, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, disebutkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu para dai, dia tidak boleh menyimpang dari dakwah ini. Ingatkan umat kepada tauhid dan ancam mereka dari berbuat syirik. Antum lihat ayat di antara ayat-ayat yang pertama turun di Makkah, yaitu surah Al-Mudaththir. Bagaimana firman Allah kepada Nabi Muhammad? Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, qum, bangunlah, fa'anzir, ancam manusia ini, wa rabbaka fakabbir, dan Rabb kamu agungkan. Agungkan dengan apa? Ai azimhu bitauhid, agungkan Allah dengan tauhid. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu, pakaianmu kamu bersihkan. Dalam penafsiran yang pertama, arti thiyab di sini yaitu qalbaka wa nafsaka, jiwamu, hatimu bersihkan. Warujza fahjur, dan berhala-berhala itu kamu tinggalkan. Ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mendakwakan dakwah tauhid. Maka para dai, para ustadz juga mendakwakan dakwah tauhid, mengajak umat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini tujuan, bukan kekuasaan. Kalau kita diberikan kekuasaan oleh Allah, alhamdulillah, fabihi wa ni'mah. Tapi kalau kita tidak diberikan kekuasaan, yang menguasai kita orang-orang zalim, tapi kita tegakkan tauhid ini, kita akan ditanya oleh Allah tentang kita, bukan tentang mereka. Kita akan ditanya oleh Allah tentang bagaimana kita mentauhidkan Allah atau tidak, kita mengajak umat ini kepada tauhid atau tidak. Itu yang akan ditanyakan oleh Allah, bukan tentang kedudukan, bukan tentang kursi, bukan tentang yang lainnya. Tapi kita akan ditanya oleh Allah tentang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka ini yang harus kita dakwahkan. Kalau ini orang para dai menyimpang, akibatnya sangat fatal, seperti yang kita lihat sekarang ini. Kemudian kita lanjutkan dengan tauhid asma wa sifat.
Sedangkan tauhid asma wa sifat adalah menetapkan apa-apa yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan atas dirinya, baik itu dengan nama-nama maupun sifat-sifat Allah, dan mensucikannya dari segala aib dan kekurangan, sebagaimana hal tersebut telah disucikan oleh Allah dan Rasulnya. Kita wajib menetapkan sifat Allah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Walid bin Muslim pernah berkata bahwa Imam Malik, Al-Auza'i, Al-Layth bin Sa'ad dan Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya tentang berita yang datang mengenai sifat-sifat Allah, maka mereka semua menjawab, amirruha kama ja'at bila kaif. Perlakukanlah sifat-sifat itu seperti apa yang sudah datang atau sebagaimana datangnya, dan janganlah kamu mempertanyakan tentang bagaimana sifat itu. Artinya tidak boleh kita bertanya tentang sifat Allah. Artinya enggak boleh orang bertanya bagaimana sifat Allah itu, bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah. Tidak boleh. Tidak boleh ada orang bertanya tentang masalah sifat Allah, sebagaimana kita tidak tahu tentang zat Allah, begitu juga kita tidak tahu tentang sifat Allah. Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan masa itu, tapi kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan tentang sifatnya, dan kita menafikan apa yang Allah menafikan dari dirinya dan juga yang dinafikan oleh Rasulullah SAW. Kita wajib mengimani tauhid al-asma wa sifat dengan menetapkan apa yang Allah telah tetapkan atas dirinya dan telah ditetapkan oleh Rasulnya untuknya, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, dan tanpa tamthil. Artinya dengan tidak kita merubah lafaz dan maknanya. Tidak boleh kita merubah lafaz dan nama sifat. Kita wajib menetapkan sifat Allah dan tidak boleh tahrif, tidak boleh ta'wil, tidak boleh. Tidak boleh kita merubah lafaz, nama atau sifat, dan tidak boleh juga merubah maknanya. Tidak boleh ta'til. Ta'til artinya maknanya yaitu menghilangkan atau menafikan sifat-sifat Allah atau mengingkari sifat Allah. Jadi kita sebagai seorang muslim atau muslimah tidak boleh sekali-kali mengingkari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita wajib menetapkan sifat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan. Tidak boleh kita mengingkari. Kemudian tanpa takyif. Takyif ini artinya menanyakan tentang bagaimana. Tidak boleh sekali-kali kita bertanya tentang bagaimana sifat Allah. Allah tidak jelaskan dan Nabi tidak jelaskan. Maka jangan sekali-kali kita menanya tentang itu. Kemudian tanpa tamtsil. Tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena apa? Karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah, dan Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi masalah tauhid asma wa sifat kita wajib menetapkan, kita mengimani dan kita menetapkan apa yang Allah telah tetapkan atas dirinya dan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita wajib menafikan apa yang Allah nafikan dari dirinya dan yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil contoh yang gampang dari satu ayat yang antum sudah hafal dan juga dari surah yang antum sudah hafal tentang masalah itsbat, menetapkan sifat Allah yang Allah tetapkan dan menafikan apa yang Allah nafikan. Di dalam ayat kursi Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sudah sampai situ dulu. Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Allah yang hidup. Kita wajib menetapkan ini. Al-Hayy bagi Allah. Sifat Hayy Allah hidup. Al-Qayyum,
Sifat qayyum, Allah berdiri dengan sendirinya.